Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa ya, 8 Juni 2021. Kita akan menganalisa IHSG yang hari ini koreksi cukup dalam setelah pembahasan kemarin ya. Ternyata hari ini koreksi lumayan. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang pasti menarik. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, ketik syarat atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau via komen YouTube. Nanti pasti setiap pertanyaan teman-teman akan saya balas, baik melalui chat, balas komen, atau saya bikin konten netizen bertanya cuan-cuan saya menjawab. Dan alhamdulillah ini sepertinya untuk masalah handphone saya sudah membaik ya, dan mungkin dekat-dekat ini bakal kembali fast respon, juga bisa balasi konten pertanyaan dari teman-teman juga seperti itu. Stay tune lah, mungkin minggu besok saya jawabin yang pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi karena mungkin nanti terlalu panjang, jadi ada yang saya cicil dibalas di komen, tapi nanti ada yang saya bikinin video. Santai aja, yang pasti setiap pertanyaan teman-teman akan selalu saya jawab. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Tuh bisa klik-klik like, mau komen-komen, atau mau komen-komennya mau lucu-lucuan, kritik, saran, minta analisa, dan sebagainya. Subscribe, terus juga jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan juga konten dari Cuan-Cuan Saham agar semakin bermanfaat ya. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari, Senin sampai Jumat analisa pasar ya. Lalu di Sabtu Minggu nanti bakal ada konten-konten spesial dari Cuan-Cuan Saham. Oke, langsung aja kita akan ke IHSG dulu. Seperti biasa kita ke transaksi dan pergerakan asing dulu. Hari ini transaksi masih besar ya, 11,139 triliun. Masih bagus pokoknya transaksinya. Dan kalau menurut saya sih hari ini sebenarnya koreksi wajar. Nanti saya liatin analisanya kenapa wajar ya. Nanti lihat aja. Hari ini transaksi total 11 triliun lebih. Jadi masih bagus kalau menurut saya. Karena kripto atau sebelah itu juga baru kurang bagus ya. Jadi mungkin duit-duit pada kembali ke sini lagi. Lalu untuk pergerakan asing, total asing net sell 262 miliar. Cuman yang agak mengagetkan tadi kalau nggak salah saya lihat tuh waktu pre-closing itu asing tuh net sell-nya 300 miliaran lebih. Tapi ini waktu tadi kan saya baru pergi ya. Ini sampai di rumah saya ngecek mau bikin konten ini udah 262 miliar. Apakah mungkin saya lihat waktu 300 miliar tadi, kalau enggak ya ada yang nyerok waktu pre-closing ya asingnya seperti itu. Yang pasti nanti kita akan analisa aja. Bursa dunia juga kebanyakan pada koreksi, regional pada koreksi dari Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, koreksi semua. Dow Jones sama S&P 500 juga koreksi juga. Seperti itu. Jadi mungkin ada sesuatu hari ini yang mungkin saya belum tahu ya, karena belum tahu juga kenapa koreksi. Tapi kalau by technical memang sudah ada tanda-tanda koreksi dari kemarin yang stokastiknya mulai dead cross, terus juga ya ini kayaknya jatahnya koreksi sih. Tapi kalau menurut saya ini aman, koreksi yang sehat untuk loncat lebih tinggi. Nanti kita analisa aja. Masuk ke net foreign buy atau saham yang diakumulasi asing hari ini. Yang pertama ada Astra International, total 65,8 miliar. Lalu Bank BNI 46,9 miliar. Lalu Unity Tractor 33,5 miliar. Dan ITMG 29,8 miliar. Nanti kita analisa semua. Untuk net sell-nya yang pertama ada Alfamart 98,3 miliar ya. Lalu Bank BRI 56,1 miliar, Bank Mandiri 52,4 miliar, dan Tower 51,1 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu. Dan kenapa saya bilang ini koreksi yang wajar ya, karena memang setiap kenaikan pasti ada penurunan, setiap penurunan pasti ada kenaikan ya, nggak bisa naik tegak gitu ya, naik hijau terus. Nah itu biasanya nanti bantingannya juga 7 hari 7 malam. Pasti sudah sering ketemu kan saham-saham yang adanya ARA 7 hari 7 malam, habis itu ARB 7 hari 7 malam. Itu namanya bukan kenaikan yang sehat, tapi baru digoreng aja seperti itu. Kalau misalkan kenaikan yang sehat ya pasti ada naik, terus ada koreksi turun dulu, turunnya juga bisa dihitung, support resisten dan lain sebagainya seperti itu. Dan kalau menurut saya ini koreksi sehat seperti itu. Kalau misalkan kita lihat waktu kemarin IHSG rally pun juga bulan September ini ya sampai bulan Januari kemarin juga nggak pure naik terus merah terus gitu juga nggak, dia naik turun juga, kayak misalkan di sini terus juga di sini tuh. Jadi sesuatu naik turun itu sesuatu yang wajar, tinggal ya bagaimana kita menempatkan posisi aja, karena pasar itu kan isinya orang banyak dengan duit yang banyak ya, tinggal kita bisa bertahan atau enggak di situ. Dan kenapa saya bilang wajar ya, pertama IHSG ini belum koreksi
dari setelah dia rebound ya di 5765 ini, dia rebound naik cukup tinggi tapi belum ada koreksi sama sekali. Kemarin juga stokastiknya udah di area oversold. Saya ganti dulu, saya liatin lagi ya dari stokastiknya. Ini kan indikator untuk leading dia, indikator yang memimpin, ibaratnya buat memforecast lah. Nah itu untuk jenuh jual atau jenuh beli. Jadi untuk stokastik sebenarnya mirip-mirip sama RSI gunanya stokastik ini. Cuman kalau saya sih lebih suka RSI. Tapi kalau mau lebih enak konfirmasinya sebenarnya enak stokastik ya, karena dia ada cross-crossnya juga seperti itu. Ini yang terjadi kemarin tuh IHSG sudah di area oversoldnya stokastik 14, terus dia juga udah dead cross. Jadi memang sesuatu yang wajar hari ini koreksi dulu. Nah ini tinggal kita lihat apakah dia turun sampai mana. Seperti itu untuk stokastiknya. Nah saya kembalikan ke RSI lagi karena saya lebih suka pakai RSI ya. Nih, cuman kalau misalkan kita lihat dari RSI-nya belum masuk oversold kok, dia masih di tengah-tengah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari tanda-tandanya, histogramnya mulai menurun, terus ini garis MACD-nya juga mulai mengarah ke samping ya, yang sebelumnya mengarah ke atas dengan kuat, dia mulai mengarah ke samping. Tapi kalau menurut saya ini masih wajar seperti itu. Yang pasti kalau misalkan kita cari support terkuatnya ya pertama di gap ini. Ini kurang jelas ini gap apa, tapi kalau saya sih merasanya ya ini adalah breakaway gap. Kenapa? Karena dia sedang nge-breakout resisten. Resisten apa aja? Yang pertama ini garis biru ini, saya ganti ya warnanya. Ini saya ganti warna merah. Jadi garis merah ini adalah resisten downtrend dari tahun 2019. Nih, garis merah ini ya, saya sambungin dan ketemunya di sini. Dan dia kemarin sudah breakout, dan itu sesuatu yang wajar kalau dia nge-breakout suatu resisten dengan gap, dan setelah itu belum di-retest. Dan hari ini pun ada pantulannya dari garis ini. Nah harapannya sih kalau menurut saya seperti itu ya harapannya. Selain itu juga ternyata di situ ada titik ketemunya EMA 50. Ini EMA ya, Exponential Moving Average. EMA 50 ini cukup di-respect sama IHSG, sama EMA 20 yang warna hijau, walaupun sebenarnya IHSG ini lebih lebih kalau saya lihatnya sih, saya perhatikan dia lebih nurut sama EMA 20, tapi EMA 50 pun juga nurut juga sama dia. Nah ini juga berarti kan kalau misalkan dia nge-breakout EMA 50, artinya ini kan bisa disebut dengan breakaway gap juga, dan itu bukan gap yang 100 yang harus ditutup, tidak. Kalau misalkan gapnya itu common gap, itu yang saya bilang 9 dari 10 gap itu bakal tertutup. Tapi kalau misalkan breakaway gap, terus runaway gap, exhausting gap, itu tidak selalu ditutup seperti itu. Dan sekarang pun dia tepat bertemu di support-supportnya, karena gap itu juga bakalan jadi support. Ketika dia belum tertutup ya, dia bakalan jadi support sampai dia ketutup. Selain itu dia juga ada EMA 50, tepat banget rebound dari EMA 50 ya. Warna ungu ini EMA 50 dan dia pas low-nya sampai EMA 50, lalu ada perlawanan sedikit seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat pakai foreign flow, ini asing ini belum signifikan. Kalau masuk dan keluarnya itu jelas berbanding jauh ya. Dia naiknya sudah tinggi dari IHSG bottoming kemarin, dan bahkan kalau kita tarik dari sebelum-sebelumnya pun juga asing pun juga naik tinggi juga ini dari Desember ya. Tuh keluarnya masih sedikit seperti itu. Bukan sesuatu yang kalau saya lihat sih, kalau menurut saya tanda-tandanya bukan kayak mau balik lagi ke sini, nggak tahu juga seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini adalah koreksi yang wajar. Worst case skenario-nya apa? Skenario terburuk adalah dia sampai ke sini lagi ke 5.750. Setelah itu ngapain? Dia bakal bikin double bottom besar. Lalu biasanya kalau udah kayak gitu dia bakal bikin diversion yang lebih besar. Itu biasanya untuk mencari tenaga untuk loncat lebih tinggi seperti itu. Sesuatu yang wajar kalau saya mau pembalikan arah juga ya. Biasanya kan dia bikin double bottom, bikin cup and handle bisa juga, dan lain sebagainya. Tanda-tandanya bisa dilihat pakai diversion itu. Seperti itu. Jadi kalau untuk menurut saya ini gap ini 50-50, tidak perlu ditutup, tapi bisa juga ditutup juga karena belum jelas. Tapi kalau menurut saya, pendapat saya ini adalah breakaway gap, jadi tidak perlu ditutup. Sama kayak yang di sini. Nah, ini kan masih ada gap sebenarnya di area 5.390 ini. Kalau banyak yang nanyain sama saya, Mas itu ada gap di 5.400, apakah bakal ditutup? Apakah bakal ditutup? Nah, ini kalau menurut saya gap ini bukanlah common gap, tapi breakaway gap juga. Dia nge-breakout ini. Ini kan cup and handle-nya ya, IHSG comeback pakai cup handle. Ini cup besar, lalu di sini dia handle-nya, lalu di sini dia breakout. Jadi itu breakaway gap. Itu yang dimaksud breakaway gap itu. Jadi ketika dia nge-breakout suatu resisten kuat atau support kuat seperti itu. Jadi yang ini tidak perlu ditutup juga. Kalau misalkan ditutup ya udah. Tapi kalau nggak ditutup, tidak ada tuntutan untuk ditutup lah. Beda sama common gap seperti itu.
Nih, dan kalau menurut saya ini sama, mungkin IHSG bisa besok langsung rebound karena dia udah kena support EMA 50. Dan selalu saya bilang ya, ketika suatu resisten itu di breakout bakalan lebih bagus kalau dia itu di retest dulu. Dan sekarang ya sepertinya dia baru retest EMA 50. Tapi kita lihat aja, ibaratnya sekarang dia udah di titik krusialnya, pas banget, dia reboundnya juga sama kayak candle ini. Jadi tinggal konfirmasinya besok apakah bakal nyungsep atau bakal rebound. Kalau misalkan besok kembali merah IHSG, kalau menurut saya ada potensi dia nutup gap di hijau ini, terus juga ngeritest EMA 20. Nanti pas ketemu dia sama EMA 20 sama nutup gap di sini. Tapi kalau misalkan dia tidak nutup gap, ya udah cukup sampai sini, berarti cuma ngeritest EMA 50 aja seperti itu. Kalau tanda-tandanya sih kalau menurut saya 50-50 sih. Itu aja worst case skenario-nya. Jadi untuk sekarang dia pas di support, ini low-nya hari ini ya. Low-nya hari ini 5992, juga 6 ribuan ya. Dia berhenti di 5999. Itu karena ada support di 6000. Tuh, support satunya di area ini 5992, support keduanya di high-nya ini karena nutup gap ya. Ini high-nya kan 5947, ya sekitar 5950-an lah untuk support keduanya, seperti itu. Tapi kalau misalkan di 5947 dia masih jebol, nah mungkin kalau menurut saya bisa sekali lagi ke sini 5750 untuk membuat double bottom yang lebih besar, seperti itu. Itu kalau menurut saya untuk IHSG. Jadi ya tinggal siapkan aja strategi, dan ada kemungkinan naik juga bisa kok. Kalau misalkan besok dia rebound, ya resistennya berarti di sini sama, ada di 6113, 6115 lah. Itu resisten yang sebelumnya di sini nih ya. Ini dua ini. Nah, dua ini. Itu kan tepat sekali resisten, dan kemarin bahkan IHSG udah sampai menyentuh ke sana, tapi ternyata belum kuat breakout. Jadi sesuatu yang wajar lah inilah. Tuh, masih bagus kalau menurut saya, ini cuman koreksi wajar. Kalau misalkan kita pakai Fibonacci sampai kemana kira-kira dia bakal koreksi dari swing terakhir ya. Nah, kalau dia sampai 382 ya berarti di 5965. Kalau sampai 0,5 ya berarti 5922. Kalau dia sampai ke golden ratio alias 0,618-nya, dia bisa sampai ke 5879. Tinggal kita lihat aja. Mungkin besok ini penentuan lah ya, besok hari Rabu, berarti Rabu, Kamis, Jumat lah. Ini penentuan arah IHSG, apakah dia mau bikin double bottom atau cup handle atau bahkan langsung rebound cuman ngeritest moving average doang. Tuh nanti kita lihat aja seperti itu. Overall masih aman, tinggal gunakan kunci-kunci yang tadi. Dan juga kalau misalkan arahnya ke bawah, kita masih bisa tetap cuan kok. Cari saham-saham aja yang korelasi betanya dengan IHSG tidak kalau nggak salah betanya negatif atau gimana gitu. Pokoknya intinya korelasi sahamnya itu tidak sama dengan IHSG. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat pun juga masih banyak yang hijau-hijau. Tapi ya kebanyakan kalau baru koreksi pada hijau gini, ya yang naik pada saham-saham gorengan ya. Seperti itu. Tuh, yang pasti sesuaikan aja dengan teman-teman sendiri. Langsung aja, itu untuk IHSG tadi. Kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Astra dulu, yang dibeli asing dulu aja ya. Nah, Astra ini closing di 5275. Kalau di RTI hijau karena dia closingnya di atas closing kemarin, tapi candlenya merah karena dia closingnya di bawah open tadi pagi. Tuh seperti itu. Setelah dia kemarin divergen ya, ini divergennya, ini cenderung ke samping garisnya ini, sedangkan RSI-nya cenderung ke atas. Nah, ini kan hidden regular bullish divergence, dan malah dia belum menunjukkan efek dari regular bullish divergence-nya. Sebenarnya menarik saham-saham kayak gini ya, yang udah di divergence-nya. Biasanya nanti ketika udah dapet pasarnya udah bagus, nah itu dia reboundnya paling cepet. Biasanya seperti itu. Ini juga Astra ini bisa bikin potensi double bottom. Dan menarik juga, hari ini volume koreksinya juga kecil ya. Waktu dia ke samping ini volumenya kecil-kecil, sedangkan waktu naik kemarin dia volumenya besar. Bahkan dari histogramnya masih menguat, histogram menguat, MACD-nya juga menguat, MACD pun juga mengarah ke atas. Low-nya ini kan di sini masih di 1 Maret. Nah, di sini ya. Ini. Jadi ini udah ada divergen besar si Astra ini. Dari 1 Maret dia harganya masih cenderung ke bawah, tapi RSI maupun MACD-nya ke atas terus. Suatu yang yaitu disebut divergensi. Itu udah, kalau misalkan teman-teman paham divergen, udah tahu kodenya lah harus ngapain gitu. Tinggal cari posisi entry yang bagus aja. Dia juga di harga yang masih bagus karena support kuatnya Astra itu kan di 5.000 ya. Sekarang dia masih 5275, artinya risk rewardnya masih sangat bagus. Kalau misalkan kita pasang stop loss di bawah 5.000 aja cuma berapa persen nih? Nah, misalkan sini 5% lah ya.
Tuh, oke lah kalau misalkan cukup besar ya bisa kita turunin angka entry-nya. Misalkan di sini resikonya cuma 4% doang. Untuk target ya kalau menurut saya sih kalau dia naik bakal ke 5.800, 11%. Cukup menarik. Kalau enggak, kalau misalkan mau spec buy ya bisa cicil belinya kalau takut masih turun ya. Misalkan di sini HK 50%. Nanti kalau misalkan dia turun ke area di bawah 5.200 masukin 50%-nya. Tapi kalau misalkan dia breakout sini di atas 5350 tinggal masukin 50%-nya. Tinggal dilihat skenario-nya aja. Seperti itu. Ini juga ada resisten ya di 5350 ini. Sini sebelumnya dia bikin double top lalu dia breakout seperti itu. Masih menarik Astra ini. Jadi kalau menurut saya sih kalau di posisinya 5275 ya, alangkah lebih baik tunggu breakout. Kalau nggak tunggu dia koreksi, jangan beli di tengah-tengah ya. Kalau tunggu breakout di mana? Tunggu setelah dia breakout 5350. Itu bakalan oke. Dia bisa bikin cup handle juga. Ini cup sama ini calon handle kecil ya setelah dia breakout 5350. Tapi kalau misalkan mau buy on weakness bisa tunggu di sini sekitar 5200. Seperti itu. Itu untuk Astra. Target 1 sini dulu 5675. Kalau misalkan bisa breakout, saya yakin dia bakalan ke 5800. Kita lihat dalamnya, alias akumulasi distribusi. Oh, belum saya ketik ya. Nah, ini hari ini dia netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau misalkan kita lihat kemarin-kemarin ya sepertinya dia diakumulasi sih dari tanggal 21 April ini. Tuh, dari pergerakan bandarnya masih datar, belum ada pergerakan signifikan ya. Kalau dari asing juga masih datar. Seperti itu. Kelihatan banget ini korelasinya antara dua ini, foreign flow, bandar movement sama pergerakannya Astra ya. Waktu dia naik dari 30 September sampai 14 Januari juga ini naik juga, tapi dari Oktober jadi akumulasi duluan terus dia naik sampai sini. Ini Mas September ya, berarti naik duluan baru bandarnya masuk seperti itu. Tuh. Jadi ya memang kalau dari bandarmologi dan foreign flow masih belum ada dukungan. Cuman kalau dari chart kalau menurut saya sudah resikonya lebih kecil di angka sini ya daripada teman-teman nanti beli di 6.000 atau breakout 5.800 seperti itu. Itu untuk Astra. Next kita ke Bank BNI. Nah, ini juga kayaknya sudah divergent ya. Ya, sudah divergent juga. Nih. Ini dia RSI-nya cenderung ke atas. Sedangkan harga terus-menerus ke bawah. Nih. Itu regular bullish divergent yang artinya penurunan ini semakin lemah trennya, tapi dia memang sudah rebound, udah lumayan ya, naik dari 51 sampai ke 5750. Saya pernah bikin konten waktu di sini kalau nggak salah di area 5000-an ini resiko udah kecil dan sudah terlihat divergennya. Makanya ini sesuatu yang wajar, reboundnya bisa terlihat. Jadi inilah output dari sebuah divergent. Kalau yang regular bullish divergent, tapi kalau regular bearish divergent ya artinya dia bakal koreksi. Kalau yang hidden itu artinya tren akan berlanjut, kalau enggak tren semakin melemah. Seperti itu. Itu suatu hal yang penting kalau menurut saya divergent itu. Support resisten, Fibonacci, divergent, sama satu lagi apa ya? Lupa saya. Pokoknya 4 pilar lah dalam trading itu. Kalau misalkan udah bisa itu udah enak untuk trading tuh, seperti itu. Divergennya udah kelihatan dan sebenarnya dia udah merespon ya untuk reboundnya. Lumayan naik 7%-an ini, 5% sih, 5150 sampai 5700-an ya, sekitar 5%. Untuk saham blue chip ya oke lah Bank BNI ini. Lalu dia koreksinya pun dia naiknya volumenya nggak besar juga ya. Lalu turunnya juga volume tidak terlalu besar. Jadi mungkin memang belum mau digerakkan Bank BNI ini. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang dia ada di supportnya. Ini 5525, 5500 itu area support terdekatnya Bank BNI. Tuh, kalau misalkan support yang lebih bawah ya ada di sekitar sini lagi 5100. Seperti itu. Kuat sih kalau yang 5200 ini. 5200. Jadi support satu di 5500, yang kedua di 5200. Di sini juga ada support di area 5425. Jadi support satunya area 5500 sampai 5425. Untuk resisten atau target ke sini dulu di 5750. Kalau misalkan bisa breakout dia bisa ke 6000. Kalau misalkan bisa breakout 6000 itu kalau menurut saya bakalan cakep sekali karena saya melihat ada pattern broadening. Ini udah penuh coret-coretan ya. Nih, yang garis warna biru ini kan kayak toa ya dia. Broadening, dan kalau misalkan dia bisa breakout harusnya cakep sekali Bank BNI. Tuh. Kalau kita lihat dalamnya
Nah, ini hari ini malah ada akumulasi Bank BNI. Ini kalau saya lihat ya, ini bagus. Kenapa? Kelihatan pertama di sini ya, dari bandar volumenya, kayaknya hijaunya ini lebih banyak daripada merahnya. Hijaunya juga lebih besar, artinya dia sedang diakumulasi. Itu pertama. Kedua, saya melihat ini frekuensi analyzer-nya besar sekali. Artinya ada orang yang HK dengan sekali beli duitnya banyak gitu. Misalkan dia beli 10 miliar atau 100 miliar gitu. Nggak tahu ya angkanya berapa. Ya nggak sampai sih kok 100 miliar. Ini aja paling gede cuma 28 miliar ya. Tuh yang pasti frekuensi analyzer-nya ada spike, tanda-tanda bagus. Ada akumulasi, frekuensi analyzer spike, terus juga bandar movement-nya juga ke atas. Lalu ada foreign flow-nya juga naik ke atas sejak 27 Mei ya. Tuh. Menarik kalau menurut saya. Tapi ya ingat juga karena ini saham blue chip jadi tidak yang sehari 10%, sehari 20% gitu, enggak. Kalau blue chip sehari segitu banyak orang kaya di Indonesia ya. Tapi ini ya mungkin ya enaknya buat swing gitu, misalkan buat 3 bulan atau 1 semester atau bahkan 1 tahun atau bahkan buat jangka panjang. Kalau menurut saya masih oke. Setahu saya juga valuasinya dari BNI ini masih murah, PBV-nya murah dan lain sebagainya. Cukup menarik untuk Bank BNI ini. Dia juga ada koreksi lumayan dalam ya. Dan kalau nggak salah ini di Fibonacci 0,618 juga di area sini nih. Atau nggak tahu. Tuh, tutup Bank BNI. Next kita ke United Tractor. Ini juga salah satu proxy batubara ya. Dia emas ada, batubara ada. Dan biasanya ngikutin keduanya. Jadi kalau batubaranya baru bagus, dia juga ngikutin. Tapi kadang kalau emasnya baru bagus, United Tractor juga ngikutin. Karena ini kan kontraktornya Astra ya. Selain dia bergerak di alat berat, itu juga kontraktor juga dari batubara dan juga emas. Dia punya bisnis emas juga. Jadi ya itu dia, kembali lagi saham komoditas selalu mengikuti harga komoditas ya. Seperti itu. United Tractor ini juga ada breakout. Ini ya, saya bikin kotak warna pink ini. Dia tempat konsolidasi. Opsinya tinggal ke bawah atau ke atas, tapi ternyata dia breakout ke atas. Breakoutnya cukup bagus. Ada volume waktu breakout ini di 2 Juni ya. Lalu setelah itu dia koreksi, volumenya melemah, dan sekarang mulai rebound, volumenya ada lagi. Saya belum bilang besar karena memang masih di bawah rata-rata ya. Tapi adalah karena dia menyentuh MA20-nya dari volume. Seperti itu. Dia juga dekat sama area supportnya. Supportnya di sini 22.900 sampai 23.000 lah. Itu supportnya United Tractor. Untuk support kuat ya ada di sini 21 ribuan ini. Ini ada area demand juga di sini. Masih menarik United Tractor ini. Memang saham yang harusnya tidak dihargai segini sih kalau menurut saya ya. Tapi memang karena ya salah satu proxy batubara. Jadi waktu 2018 dia berjaya sampai 40.000 dan sekarang dia koreksi. Sebenarnya ya kemarin dia bikin yang namanya inverted head and shoulder. Ini ada shoulder kiri, head, shoulder kanan, udah breakout tapi karena pasarnya tidak mendukung akhirnya turun lagi. Ini kalau menurut saya salah satu saham-saham yang apa ya? Menarik lah dari segi teknikal maupun katalis maupun fundamental. Katalisnya ya batubaranya sudah mendukung gitu. Dari chart pattern juga bagus. Tuh, kalau misalkan dia bisa breakout sini ya, bisa breakout 25.125 ini, kalau menurut saya perjalanan jauh. Pertama resisten sini dulu, kalau bisa breakout lagi, dah perjalanan jauh itu harusnya. Itu nanti biasanya ngikut saham-saham batubara juga ngikut naiknya. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman cari support ada di sini 22.900, saya buletin 23.000. Untuk resisten pertamanya dari sini sekitar 24.500 ini. 24.500 sampai 25.000. Kalau bisa breakout baru lanjut seperti itu. Kalau misalkan support kuatnya ya berarti ada di sini sekitar 21.000. Itu untuk United Tractor. Kita lihat dalamnya hari ini tidak ada akumulasi atau distribusi alias netral, tapi kalau dari jumlah brokernya terjadi akumulasi karena yang beli cuma 21 tapi sellernya ada 32 dan perpindahan barang dari PD ke ZP, if you know what I mean aja tuh. Nih asing juga kelihatan terus mengakumulasi ini barang dari 27 November ya, kelihatan chartnya ini foreign flow-nya, pergerakan asingnya naik terus untuk United Tractor. Cuman saya kurang tahu apakah bandarnya United Tractor ini asing atau lokal, saya tidak begitu tahu. Seperti itu. Tapi kalau pergerakan dari bandarnya juga masih belum konsisten naik lah. Tapi asingnya akumulasi terus. Seperti itu. Dan untuk United Tractor menarik kalau misalkan milih salah satu saham batubara juga ya, di lain yang benar berproxy batubara. Ini juga fundamental oke, dividennya ada. Kalau buat swing sampai akhir tahun worth it lah kalau menurut saya ini. Next kita ke ITMG. Nah, ini saham batubara juga yang hari ini naik 3,5% ya. Ada akumulasi dari asing juga. Nih,
Sebenarnya ya teman-teman ya, dibandingkan semua chart batubara, ITMG ini yang paling bagus. Kenapa ya? Sebenarnya dia mirip sama United Tractor. Dia udah breakout blok konsolidasi. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman lihat chartnya Adaro, chartnya Indica Energy, chartnya PTBA, kebanyakan tuh masih pada konsolidasi. Tuh, tapi untuk si ITMG ini dia udah breakout duluan. Sama kayak si United Tractor tadi ya. Ini udah breakout, udah retest, lalu udah naik. Tugasnya dia cuma nge-breakout ini doang, garis warna merah. Kalau misalkan dia bisa breakout, saya yakin perjalanan bakal panjang sekali ini ITMG ini. Tuh. Dan yang membuat dia teknikalnya juga bagus juga. Nih, dia spike volume besar, hari ini volume kecil, jadi belum ada yang aneh-aneh. Memang karena dia deket resisten ya, nanti ketika breakout ada volume spike, itu bakalan cakep sekali. Dari fundamental lumayan, terus juga dividennya oke. Cuman kemarin dividennya dikit gara-gara pendapatannya juga menurun banyak ya. Tuh, dari ini pun juga ada terjadi divergent. MACD-nya ke atas terus, tapi harganya malah ke samping ya. Dari mana tadi? Dari sini, sekitar 3 Februari ini dia kan ke samping terus ya, tapi baik MACD maupun RSI-nya ke atas terus. Menarik ITMG ini, dan kalau misalkan dia bisa sampai breakout sini, garis flag-nya ini kan saya bikin flag ya yang warna merah ini, flag besar ini, perjalanan jauh sih harusnya. Tuh, resistennya sini terdekat 15.650. Kalau misalkan bisa breakout itu target mungkin ya, target akhir tahun ya bisa ke sini nih. 23.650. Tapi saya nggak bilang target 1 bulan 2 bulan ya, saya bilang sampai akhir tahun, karena biasanya di akhir tahun tuh nanti harga batu bara tambah menguat. Sekarang sudah tinggi harganya, nanti akhir tahun bisa tambah menguat juga karena permintaan coal dari biasanya kan luar negeri baru pada musim dingin ya itu ya, butuh banyak batu bara. Ini juga masih ada gap. Nah, tahu sendiri kan apa yang harus dilakukan ketika ada gap. Nah, kalau misalkan dia nutup gap aja ya targetnya 23.700. Tuh, upside-nya masih menarik banget. Ini 14.000 sampai 23.000. Yang pasti harga komoditasnya mendukung. Cuman ya memang ini bukan trading 1 hari 2 hari kalau mau target ke sana. Seperti itu. Itu yang kemarin saya bilang ya, bisa pilih salah satu saham batu bara. Pokoknya menarik-menarik lah ini kalau menurut saya nih. Saham batu bara, tinggal pilih salah satu aja. Tuh, kalau support berarti di sini terdekat ya, 13.775 sampai 14.000. Kalau buy and breakout, setelah dia breakout sini, breakout 14.400, kalau enggak breakout 15.700, tinggal disesuaikan aja. Dia kalau misalkan breakout 15.100 bisa bikin rounding bottom juga. Itu targetnya setinggi ini. Nah, ini tinggal dibalik sampai sini, sampai mana ya, mungkin 19 ribuan lah ya. Atau agak berlebihan saya. Kita cek aja. Oh, 18.575. Itu kalau misalkan dia breakout rounding bottom. Bisa juga dia bikin cup handle ya. Ini ada cup besar, tambah handle-nya baru sedang dibuat. Nanti kita lihat aja. Seperti itu. Itu untuk ITMG. Yang pasti saham batubara menarik. Mungkin weekend saya bahas lagi ya saham batubara, khusus saham batubara. Karena menurut saya ini saya bukan pom-pom ya. Cuman memang kalau menurut saya ini ada potensi. Tapi ingat ini bukan trading 1-2 hari untuk batubara ini. Next kita lihat yang merah-merah dulu. Karena tadi belum ya. Kita lihat Alfamart aja. Jarang kita ngecek Alfamart ya, AMRT. Ini padahal salah satu sahamnya Gojek kalau nggak salah, ada hubungannya sama Gojek. Punya Northstar juga. Oh, tadi belum ya yang ITMG, sorry. Bandarmologinya. Nah, hari ini pun masih ada akumulasi untuk ITMG dari BK ini. Dan kalau kita lihat ya memang kenapa dia breakout duluan, karena dia diakumulasi terus dari 18 Maret. Lihat kan, kelihatan jelas ini arahnya ke atas terus. Terus juga foreign flow-nya juga ke atas terus, jadi bandarnya mungkin asing ya. Ini juga dia diakumulasi terus, bahkan hari ini ada akumulasi besar. Dan saya pernah bahas kalau bandarnya ITMG itu kalau nggak salah itu si BG atau BK ya, saya lupa lah, salah satu itu. Yang pasti menarik untuk ITMG ini. Ya semua saham batubara menarik sih, tapi ITMG menarik juga. Ya itulah. Nah, kita ke Alfamart yang tadi belum jadi. Alfamart hari ini menguat 6,59%. Dari volume bagus sekali, ini volume spike yang besar sekali. Dan kalau saya perhatikan ini kayaknya dia breakout penan. Nah, seperti ini ya. Ini ada bullish penan, dan hari ini dia sudah breakout. Mungkin gambarnya kurang tepat, tapi kalau saya lihat kayak dari imajinasi gitu, ini jelas sekali kalau gambar bullish penan sih. Dan dia sudah breakout ya. Menarik. Untuk ini breakoutnya ada volume, walaupun asingnya keluar 98 miliar ya, tapi nggak tahu juga, karena tidak semua saham itu bandarnya asing, ada saham-saham yang bandarnya lokal juga tuh. Tapi kalau dilihat dari price action, volume, ini cukup menarik Alfamart ini. Dari volume yang besar ini sih yang sebenarnya mengundang ini tuh.
Kalau menurut saya target kalau misalkan ke penan ya bisa ke 1135 ini target penannya dia ya, tapi kalau bisa breakout ya bisa lanjut lagi tuh. Untuk support Alfamart terdekat ada di sini 960 lalu 935 itu support 1 dan 2. Untuk resisten terdekat di sini 985 lalu 1000 resisten psikologis lalu 1030 itu. Kalau misalkan bisa breakout, nah target bisa kesini lah 1135 itu untuk Alfamart. Dalamnya ada big distribusi tadi hari ini ya, untuk hari ini tuh. Tapi kalau dilihat dari volumenya bagus kok teman-teman, seperti itu. Yang pasti pasang stop loss saja, lalu kita masuk ke yang merah-merah. Nah kita cek HMSP ya, lama kita nggak cek HMSP. Ini saya nggak tahu ada apa kok HMSP bisa kayak gini. Bahkan dia bikin gap besar sekali, lalu ARB dengan volume yang cukup besar seperti itu. Dia ini nggak tahu sih. Biasanya kayak gitu ada sesuatu hal ya. Dan biasanya keluarnya sih belakangan. Misalkan besok pengumuman cukai, ternyata cukai naik lagi atau gimana, atau pendapatannya HMSP turun atau gimana. Tapi kalau saya lihat kurang bagus sih untuk hari ini. Gak tahu juga ini kenapa kok ada seperti ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu infonya HMSP kenapa, bisa komen aja seperti itu. Tapi bisa juga ini bandarnya mau bikin divergent dulu, karena dari RSI ini kan dia udah ke atas nih untuk sekarang ya, tapi belum ada candle pembalikan arah. Nanti kalau misalkan dia bikin doji atau bikin hammer atau bikin pin bar di bawah, yang ke bawah ya, ini ke bawah tapi indikator ke atas, nah itu biasanya bakal terjadi bullish divergence. Nanti bisa juga dia bikin double bottom di sini seperti itu. Tuh, saya nggak tahu ini infonya apa, tapi yang kayak gini biasanya perlu diamati. Biasanya nanti ada pergerakan menarik entah nurunin penumpang dulu biar pada cut loss retailnya baru diangkat, bisa juga. Tapi kalau dari price action, volume, indikator kurang bagus semua sih. Seperti itu. Untuk support jelas di sini 1225. Kalau misalkan dia besok bikin hammer di 1225 itu bakal menarik. Untuk resisten ya berarti di sini sekitar 1330 seperti itu. Oh, bisa juga dia kena MA50 ya, karena ini kan kelihatan sekali dia respect MA50 warna ungu ini. Dan dia kena lalu sampai ngegap, tapi parah sekali sih ini gapnya HMSP itu. Tapi memang kelihatan rokok ini didistribusi terus ya sama bandarnya keluar terus, dan asingnya juga masih stagnan aja ke samping geraknya dia. Hari ini juga ada distribusi, jadi lebih baik wait and see dulu aja, jangan masuk dulu. Atau misalkan udah nyangkut, kalau mau cut loss terserah, itu keputusan kembali ke teman-teman. Tapi kalau mau average down, alangkah lebih baik tunggu dulu konfirmasinya, alias tunggu hammer kayak tunggu doji kayak itu bakal lebih aman. Dan nanti kalau udah keluar divergennya seperti itu. Saya pause sebentar. Lanjut, mohon maaf tadi ada azan ya. Kita lanjutkan ke Excel yang sebenarnya masih cakep. Ini saham-saham telekomunikasi, tapi hari ini malah koreksi dia. Udah masuk ke yang merah-merah ya kita ya. Tadi habis MSP. Excel oke, koreksinya cukup kurang bagus karena volumenya besar ya. Dia juga ada jebol 2500. Dan kalau misalkan kita cari angka yang bagus buat entry, kalau menurut saya ada di, kita pakai Fibonacci aja. Itu stopan pertamanya dia di sini 2380. Lalu kedua di 2300, yang ketiga 2230. Kalau sampai 2230 itu cakep sekali sih, karena masih bagus kalau menurut saya Excel ini. Tinggal kalau teman-teman pengen masuk lagi, nah ini bisa buat cicil-cicil aja masuknya. Dia juga kena area konsolidasi ya, ini resisten kuat ini sampai 2600 ini, makanya wajar. Dan mungkin kalau di support klasik ada di sini juga 2400. Tuh angka-angka itu bisa buat patokan, tapi kayaknya bakal koreksi dulu ya karena volumenya cukup besar seperti itu. Akhirnya juga ada distribusi dari broker CC, tapi kalau kita lihat dari bandar movementnya masih naik tinggi seperti itu. Masih cukup menarik kalau menurut saya Excel ini kayak sesuatu koreksi yang wajar aja untuk Excel ini buat loncat lebih tinggi. Sepertinya seperti itu. Kita lihat aja nanti. Lanjut kita ke yang hijau-hijau. Nah, kita bahas Tbik aja ini. Lama nggak saya cek, tiba-tiba udah 3000 ya Tbik ini ya.
Tepik hari ini naik kuat ya. Volumenya kecil tapi dia udah sampai 3090. Ini tapi sudah all time high ya teman-teman ya. Jadi mungkin hati-hati aja. Maksudnya gimana ya, ada positif negatifnya sih saham all time high tuh. Tidak ada resisten lagi, tapi harus tahu puncaknya sampai kemana, seperti itu. Antara buangannya udah kelihatan, kalau enggak nanti udah terjadi divergent, kalau enggak ya bisa pakai Fibonacci extension, seperti itu. Cuman kalau enaknya ya bisa pakai swing, pakai moving average aja. Ini misalkan pakai MA20 ya, biar enggak terlalu banyak false-nya, seperti itu. Buat kemarin yang pada serok di bawah sini sih cakep sekali sih, 2400 ini. Sekarang udah sampai 3000. Dan kalau menurut saya buat swing aja, ini masih belum ada tanda-tanda pelemahan, seperti itu. Kecuali nanti kalau misalkan dia dead cross atau RSI-nya koreksi terjadi divergent, nah itu baru harus siap-siap keluar. Tapi kalau misalkan dia masih nge-breakout, belum bikin divergent, bakal lanjut terus ini TPIC ini. Untuk support berarti di 3000 ya. Itu udah kita pakai support klasik. Support psikologis angka bulat 3000. Untuk target ya nggak tahu targetnya. Kalau biasanya orang-orang bilang seserakahnya, pengen target sampai mana silahkan. Kalau udah punya barang di bawah ini ya tinggal pinter-pinteran jaga trailing stop aja sih. Tuh, trailing stop. Misalkan kalau dia bikin candle besar ini, naikin ke sini trailing stopnya di 2960. Nanti kalau dia bikin candle besar lagi, stop lossnya naikin lagi. Kalau dia masih bikin candle besar lagi, stop lossnya naikin lagi, seperti itu. Biar cuannya lanjut terus. Itu enak buat swing. Kalau enggak ya misalkan stop lossnya taruh di MA20. Jadi sekarang MA20-nya kan ada di angka berapa nih? 2675 ya. Stop loss di 2675. Nanti MA20-nya naik, stop lossnya naikin lagi, seperti itu. Itu bisa buat swing trading. Yang pasti masih menarik lah. Kalau menurut saya ini saham-saham telekomunikasi bakal ada sesuatu sih kalau yang saya lihat, seperti itu. Hari ini juga ada big akumulasi ya untuk si TPIC ini, masih menarik. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Mohon maaf kalau misalkan nanti nguploadnya agak telat, karena saya juga baru pulang nih, bikin kontennya juga maghrib ya. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.